Jadi kalau Southern blot itu untuk uh, cek DNA, template-nya itu DNA, kalau Northern itu RNA, kalau ini protein. Nah, kita pengen tahu DNA yang ingin DNA interest kita, DNA yang kita tertarik gitu. Jadi kita pakai Southern blot untuk melihat. Jadi nanti ada DNA-nya kita potong-potong, lalu mereka akan dielektroforesis. Nanti kelihatan kan ada beberapa pita di sini dengan ukuran yang berbeda. Nanti hasil elektroforesis itu ditransfer ke membran, suatu membran, dan di membran itu nanti dikasih ini probe namanya, sesuai dengan apa yang kita pengen tahu gitu, apa yang pengen kita cari gitu, apakah gen ini, nanti kita cari pasangan probe untuk gen ini gitu. Nah, nanti akan keluar, kalau misalnya gennya ada, akan misalnya warnanya berbeda atau apa. Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi dipelajari lagi prinsip dari blotting ini. Lalu ini, suatu gen berperan dalam pembentukan sel vestigial, diisolasi dari 200 ekor Drosophila atau lalat buah. Gen isolat direstriksi, jadi gennya itu dipotong-potong, lalu dihibridisasi menggunakan metode Southern blotting. Dari populasi tersebut terdapat 6 pola pita yang berbeda, gitu. Jadi uh, ada pita A, B, C, D, E, dan F. Gitu. Nah, lalu probe yang digunakan memiliki ukuran 150 pasang basa. Lalu jumlah individu yang ditunjukkan dengan pola yang sama ditunjukkan pada tabel berikut. Marker yang digunakan itu ada ukurannya berbeda-beda gitu. Nah, lalu di sini setelah Southern blot ini Northern blot gitu, kita pakai mRNA ininya template-nya. Jadi sampelnya kita pakai mRNA. Nah, mRNA dari gen itu, oh iya, oke, kalau suaranya kurang keras nanti kabarin aja ya. eh mRNA dari gen tersebut diamplifikasi dan hasilnya direstriksi dengan enzim yang sama gitu. Nah, hibridisasi tersebut menghasilkan pola yang berbeda gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya apa? Ini kan kilo base pair ya. Ini base pair. Jadi ukurannya itu makin kecil gitu. Karena ketika di sini ini kan masih DNA ya. Sedangkan yang di sini udah RNA. Nah, DNA itu masih ada intron dan bagian eksonnya. Jadi ikut masuk sini. Kalau misalnya RNA itu kan udah ditranskripsi ya. Jadi intronnya udah hilang dan tinggal ekson-eksonnya aja. Jadi panjangnya itu nggak sepanjang yang DNA gitu. Pasti lebih pendek gitu. Nah, setelah itu pertanyaannya, terdapat setidaknya 5 alel berbeda dari gen VST yang ditemukan pada populasi sampel Drosophila. Coba kita lihat, ada 5 alel berbeda. Oke. Nah, ini nih alel 1 tuh. Lalu di sini alel 2 gitu. Nah, di sini alel 3 gitu. Jadi misalnya di sini yang dominan, terus yang di sini yang resesif gitu. Nah, ini kan ada 2 ya. Apakah alel 4 dan alel 5? Nah, jawabannya tidak. Jadi ini tuh satu kesatuan gitu loh. Jadi ini satu alel. Mereka akan selalu bersama gitu. Jadi kalau yang ini kan, kalau misalnya kita ini lihat lagi ya. Gini, kita lihat lagi. eh yang ini, apakah ini satu kesatuan dengan ini? Enggak, karena di yang ini bisa sendiri gitu. Lalu yang B, apakah eh pita ini satu kesatuan dengan ini? Jawabannya tidak, karena di yang C, di yang F, bagian pita yang di sini tuh nggak ada gitu. Nah, lalu apakah yang misalnya yang
Oh ya udah semua deh, kayak udah semua, udah semua. Nah, kalau ini ketika ini ada gitu di individu yang beda gitu ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah satu alel. Nah, jadi kita bisa hitung nih, ya alel satu, ini yang di baris dua, alel dua, ini tiga. Nah, ini empat, satu kesatuan gitu. Jadi di sini terdapat setidaknya 5 alel berbeda dari gen VST. Jawabannya salah karena cuma ada 4. Sampai sini ada yang masih bingung? Jadi pokoknya kita lihat di, oke boleh diulang, boleh. Jadi bagian ini, pertanyaan pertama. Nah, terdapat setidaknya 5 alel berbeda dari gen VST yang ditemukan pada populasi sampel Drosophila. Nah, kita cari alelnya itu, kita lihat pitanya. Jadi pita yang berukuran beda itu bisa saja merepresentasikan alel yang beda. Itu variasi alel, jadi variasi ukuran gitu. Nah, di sini kalau kita lihat A, ada yang di ukuran 10 kilo basa dan ada yang di ukuran 6,8 gitu. Nah, ini gen eh, alel yang ada di ukuran 10 kilo basa ini adalah satu alel sendiri. Jadi ini adalah alel alel sendiri gitu. Itu. Nah, yang di 7,5 kilo basa juga alel sendiri. Itu. Ini juga yang 6,8 alel sendiri juga. Nah, pertanyaannya ini yang agak membingungkan, jebakannya di sini. Kalau misalnya kita nggak teliti, paling ini alel sendiri, ini alel sendiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Padahal nggak. Jadi ini ya, kalau misalnya tadi kita ulik satu-satu, alel yang di 10 kilo basa, apakah dia sebenarnya satu alel dengan ini? Jawabannya tidak, karena lihat individu yang E. Individu yang E itu dia punya alel di 10 kilo basa, tapi dia nggak punya di 6,8. Jadi itu bukan alel yang selalu bersama gitu. Jadi ini adalah alel sendiri. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya yang di baris kedua di 7,5 kilo basa, apakah alel 7,5 kilo basa ini dengan 6,8 itu satu alel? Jawabannya tidak juga, karena di individu C sama di individu F itu tuh mereka nggak ada pita di 6,8. Jadi kan itu bukan alel yang saling membawa satu sama lain gitu ya. Jadi mereka bisa dibilang adalah alel sendiri, satu alel sendiri gitu. Jadi yang di baris 1, 2, dan 3 adalah satu alel sendiri. Sedangkan kita harus lihat nih di yang E, F. Nah, ini kan kelihatannya kalau kita nggak teliti itu akan jadinya satu alel. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jawabannya adalah benar gitu. Enggak kayak gitu. Jadi karena di individu E dan F, ketika ada pita di band yang ada pita di ukuran 5 kilo basa, ini tuh ada pita juga di ukuran 2,5. Jadi kemungkinan besar tuh mereka selalu bersama gitu loh. Jadi misalnya kalau A punya ini juga, kemungkinan ya juga akan dua gini. Jadi, nah jika kayak gitu, itu tuh tetap kategorinya satu alel. Jadi jangan terjebak gitu ya. Itu harus lebih teliti gitu. Jadi jawabannya adalah salah karena cuma ada 4 alel. Nih, satu, oh, satu, 2, 3, dan ini 4 gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ah, semoga paham ya. Ah, sekarang kita cek pertanyaan kedua. Enzim restriksi hanya memotong pada bagian intron dari gen, sehingga
pola mRNA yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, kita lihat ya. Jadi kan udah jelas ya kalau misalnya enzimnya eh, pada pola mRNA ini ukurannya itu lebih sedikit gitu ya dibanding dengan yang tadi DNA. Nah, apa nah terus juga kalau misalnya yang di DNA ini polanya tuh misalnya di sini ada satu dua gitu kan, ada satu dua gitu kan. Sedangkan di mRNA ini mungkin aja ada yang satu gitu ya, pola X dan pola Y gitu. Cuma ada dua pola ini aja. Nah, apakah ini tuh gara-gara motongnya tuh di intron? Nah, bisa jadi karena eh kalau di DNA kan kita masih punya ekson, masih punya intron. Jadi ketika kita masukin enzim restriksi, dia akan eh coba ya, dia akan memotong misalnya ekson, ini ada intron, ekson gitu ya. Dia akan memotong eh, berbagai macam sisi restriksi, lalu akan dihasilkan band-band banyak ini. Kalau di Southern Blot ini pasti akan kelihatan band-bandnya itu karena apa namanya ya ada intron, ada ekson, semuanya ada. Sedangkan kalau udah mRNA kan berarti udah ada intron splicing gitu ya. Jadi intronnya udah nggak ada, tinggal ekson aja. Nah, ketika tinggal ekson aja berarti pola-pola yang lain yang sebelumnya ini gimana gitu kan? Nih berarti pola-polanya itu ada di intron. Jadi nggak kelihatan ketika ini mRNA kita cek pakai uh, Northern blot gitu. Jadi jawabannya ini adalah benar. Jadi enzim restriksi hanya memotong pada bagian oh enggak. Hanya memotong pada bagian intron dari gen. Ya, kita nggak tahu sih hanya memotong ya. Bisa aja ada bagian ekson yang dipotong gitu. Tuh, jadi coba kita baca lagi ya. Enzim restriksi hanya memotong pada bagian intron dari gen sehingga pola mRNA yang dihasilkan lebih sedikit. Tuh. Jadi karena masih ada pola mRNA-nya, berarti ada bagian-bagian yang mungkin aja kepotongnya di ekson gitu ya. Gitu. Jadi ini masih hanya memotong, berarti ini salah. Karena bisa aja memotong di ekson juga. Gitu. Nah, lalu probe kemungkinan menempel pada bagian tertentu dari ekson yang diapit oleh dua intron. Oke, kita coba ya. Eh, nah, di sini kita coba pakai alel yang ini. Alel yang ini. Nah, huruf kemungkinan menempel pada bagian tertentu dari ekson yang diapit oleh dua intron. Nah, ini ada bagian ekson. Dia diapit oleh dua intron. Nah, tadi pertanyaannya adalah huruf kemungkinan menempel pada bagian tertentu dari ekson yang diapit oleh kedua intron. Jadi, bisa aja huruf yang menempel bagian ekson di sini, dia diapit oleh dua intron gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan mungkin aja di sini masih ada ekson lainnya, masih ada ekson lain gitu. Jadi akan tercipta dua band yang beda gitu. Kalau probe-nya nempel di misalnya probe-nya nempel di sini, terus kan di sini pasti ada ekson lainnya gitu. Jadi kan tercipta dua band ya. Nah, seperti ini kan. Gitu. Jadi probe kemungkinan menembak pada bagian tertentu dari ekson diapit oleh dua intron itu benar.
individu dengan pola E dan F mengalami trisomi pada kromosom yang mengandung gen tersebut. Nah, ini. Nah, ini katanya asumsinya trisomi gitu. Karena apa namanya? Di sini kan yang lain kan pada hanya ada dua band gitu ya. Terus kalau di sini kan ada tiga. Tapi kan ini kan satu alel. Jadi ya tetap aja sama. Jadi ini hitungannya kan cuma punya dua, ini cuma punya dua gitu. Jadi ini bukan dihitung sebagai tiga alel berbeda, tapi ini dua, dua alel. Jadi salah. Tuh, ada pertanyaan? Di beberapa soal olimpiade kabupaten atau provinsi itu tuh banyak juga yang kayak motong-motong gen nanti hasilnya di elektroforesis seperti apa nanti diinterpretasikan itu jadi banyak-banyak coba latihan soal lagi aja. Oke, kalau misalnya sudah coba kita lihat em, selanjutnya. Nah, oke kita coba diagram silsilah, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa coba kerjain dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Coba dikerjain dulu.
Oke, ada yang mau tebak kira-kira eh yang A itu jawabannya apa? Benar atau salah? Ya, kita bahas bareng-bareng kalau kayak gitu. eh jadi ini adalah silsilah yang menunjukkan pola penurunan penyakit R pada suatu keluarga. Nah, warna hitam menunjukkan individu penderita R. Warna putih individu berfenotip normal. Jadi terus kotak itu adalah pria dan lingkaran itu adalah wanita. Nah, tanda bintang menunjukkan individu yang memiliki sindrom Klinefelter. Klinefelter ini jadi ada ekstra kromosom X di individu tersebut. Jadi dia XXY gitu. Nah, individu yang XXY ini biasanya punya eh, kadar testosteron yang rendah seperti itu. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, yang pertama, penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif. Kita cek dulu. Nah, apakah penyakit ini resesif? Jawabannya iya. Nah, eh, kuncinya mau tahu penyakit resesif atau enggak, ini tuh pasti ada satu generasi, ada generasi yang nggak dapat penyakitnya gitu, nggak ada fenotip penyakitnya. Mereka carrier, cuma nggak ada fenotipnya gitu. Nah, ini kan bisa bisa kita lihat ya di generasi pertama, ini nanti nggak ada fenotipnya gitu. Tapi mereka pasti carrier gitu, hanya carrier. Nah, ciri-ciri penyakit yang diturunkan resesif itu seperti itu. Jadi ada generasi yang tidak menunjukkan fenotip penyakit. Sedangkan kalau misalnya dominan, penyakit dominan itu pasti di tiap generasi ada fenotipnya gitu. Pasti ada satu orang yang kena penyakit itu. Itu. Nah, pertanyaan kedua, resesif oke, benar. Apakah itu autosomal? Nah, kita cek dulu kalau autosomal tuh misalnya eh, dari polanya, dari pola silsilah ini, kita bisa lihat kalau misalnya hanya pria yang kena penyakit ini, penyakit R ini. Nah, kemungkinan besar kalau pria itu kena, berarti kemungkinan dia terpaut kromosom X. Tuh. Kalau terpaut kromosom X, yaitu kromosom seks, berarti itu bukan autosomal. Jadi ini adalah X, terpaut X, kromosom X. Itu. Jadi ini bukan terpaut kromosom tubuh. Oh, jadi itu cara cara cepatnya kali ya. Jadi nggak usah hitung satu-satu dulu. Kita cek dulu aja ada nggak sih yang generasi yang nggak kena. Terus kira-kira yang kena ini spesifik hanya perempuan saja atau laki-laki saja atau perempuan laki-laki sama aja jumlahnya yang kena gitu. Jadi cara cepatnya seperti itu. Nah, kemudian apabila individu 35, berarti yang ini ya, 35 menikah dengan seorang pria sehat gitu. Dan saat ini sedang mengandung anak laki-laki ya, anak laki-laki. Misalnya ini. Probabilitas anak laki-laki tersebut tidak terkena penyakit R adalah 0,75. Ayo kita cek bareng-bareng. Nah, jadi ini kan kemungkinannya adalah eh, X. Di sini adalah X. Ini, maaf, ini XX ya, berarti XX. Terus di sini eh X-nya tuh. Nah, pasti ada carrier-nya di ibunya. Tuh misalnya R ya, kali R, ibunya. Karena kalau misalnya di ayahnya, pasti ayahnya ini sakit gitu. Kalau misalnya ada carrier, ada R di atas ayahnya, berarti ayahnya harusnya hitam gitu. Kalau ini kan enggak ya. Betul. Yes. Nah, ini. Nah, eh, setelah itu, eh, kalau misalnya disilakan, ini bisa jadi ini XRX, XRY, XX, terus juga bisa jadi X.
Nih. Nah, ini kan anaknya berarti ada yang terkena ya, terkena penyakit itu ya, dia ada XRI, berarti dia pasti XRI. Itu. Nah, untuk yang perempuannya bisa carrier, bisa enggak. Tuh, jadi kita nggak tahu nih ini carrier enggak ya. Nah, probabilitasnya ini tuh seperempat, berarti ini kan seperempat ya. Itu. Nah, untuk ayahnya adalah pria sehat gitu kan. Ini berarti ini adalah oh, oh, bukan seperempat. Jadi karena di sini eh, kita udah tahu kalau misalnya yang 4 ini tuh penyakit udah berpenyakit. Jadi kan probabilitas yang 5 ini kena penyakit kan nggak ada ya. Jadi ini udah di ini aja. Jadi kita ganti jadi sepertiga. Sepertiga. Nah, perempuan ini oh salah maaf. Ini nggak ada kan. Ini sepertiga, sepertiga, ini sepertiga. Gitu. Nah, probabilitas anak laki-laki tidak menderita penyakit R adalah 0,75. Nah, coba kita cek ya. Jadi di sini probabilitas di sini adalah probabilitas dia berkromosom alelnya sepertiga eh, tidak membawa alel penyakit gitu ya, tidak membawa alel penyakit. Ya, kali sepertiga tuh. Lalu eh oh dan ini oh salah maaf. Maaf ya maaf kurang teliti ini ya. Oh, kita ulang lagi tadi. Nah, jadi kan tadi kan eh, ada XR X, ada XRY, XX dan XY seperti ini. Nah, eh, kita mau cari ibunya. Ibunya kira-kira apa ya? Apakah XRX atau XX? Nah, kan ini nggak mungkin ya, ini kan laki-laki ya. Jadi perbandingannya 1:2. Nih, 1:2. 1/2 gitu, 1/2. Nah, jadi untuk tahu probabilitas, nah dan ini ayahnya sehat gitu kan. Jadi ayahnya tidak mungkin membawa carrier. Jadi kita tinggal hitung aja kemungkinan dari ibunya gitu. Jadi setengah kali setengah dengan seperempat. Seperempat ini adalah 0,25 kan. 25%. Nah, ini adalah kemungkinan anak laki-laki mendapat penyakit. Berarti kan ditanyanya probabilitas anak laki-laki tersebut tidak menderita penyakit R adalah 0,75. Iya dong, berarti 100% dikurang 25% jadinya 75% atau 0,75. Jadi yang ini jawabnya benar. Ini salah. Itu sampai sini ada yang bingung nggak? Itu mau diulang lagi juga nggak apa-apa. Soalnya tadi sempat agak ada yang salah kan, jadi takutnya bingung. Jadi intinya eh, kita silangkan dulu nih parentalnya di sini. Terus kita dapat posibilitasnya, dapat genotype apa aja. Nah, karena kita cuma mencari yang ibunya, yang perempuan, kita hanya lihat genotype yang perempuan. Jadi kita uh, coret aja nih yang XY, XY. Nah, probabilitasnya yang bulat yang apa ibu di sini tuh bisa aja dapat yang carrier atau dapat yang sehat gitu kan. Setengah-setengah tuh, 50-50. Jadi anak laki-lakinya kemungkinan dapat penyakitnya tuh seperempatnya, jadi setengah dikali setengah seperempat 0,25 25%. Kemungkinan anak laki-laki mendapat penyakit, sedangkan kemungkinan anak laki-lakinya itu sehat itu 75%, seperti itu tuh. Nah, lalu sekarang kita ke yang C. Abnormalitas jumlah kromosom yang dialami individu individu yang berbintang ini timbul akibat adanya peristiwa gagal berpisah pada garis maternal. Oke,
Jadi karena kan di Klinefelter itu adalah XXY ya, itu. Berarti ada gagal berpisahnya di yang ini dong yang punya kromosom X atau garis maternal atau ibunya gitu. Jadi ini jawabannya adalah benar. Itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanya aja ya. Nah, terus yang terakhir, D, abnormalitas jumlah kromosom yang dialami individu yang berbintang ini, yang memiliki sindrom Klinefelter, timbul akibat adanya peristiwa gagal berpisah pada saat meiosis satu. Oke, yuk kita bikin grafik meiosis, gambar meiosis. Nah, sini. Nah, ini kan ada hmm, soalnya ini adalah XR, X, terus eh, ini adalah eh, XR, XR, terus ini ada X, X gitu ya. Nah, jadi awalnya kan ada X, XR dan X, lalu ada sintesis, jadinya ada XR, XR dalam kromosom ini, dan ada XR dan X gitu. Nah, oh ya bukan, bukan ini X. Nah, jadi XR, XR dan XX. Nah, kalau meiosis satu, dia gagal berpisah nih misalnya. Jadi ya udah dia tetap XR, XR, X. Ini nol gitu kan. Jadi gagal berpisah gitu. Nah, kan jadinya eh gak bukan yang XR, XR, XXR, XXY gitu maksudnya. Gitu. Kalau misalnya dia meiosis 2, gagal berpisah. Misalnya di meiosis 1 dia berhasil ya berpisah. Oh, ini dia bisa berpisah. Nah, terus kan ini harusnya berpisah ya. Misalnya jadi eh, XR, terus di sini XR, terus di sini X, di sini X. Ini kan meiosis 2 ideal seperti ini ya. Tapi gagal berpisah. Jadi ininya dia adanya XR, XR, di sini 0. Nah, dengan kayak gini kan kemungkinan terjadi Klinefelter lebih besar gitu. Jadi, untuk yang D ini, abnormalitas jumlah kromosom yang dialami individu berbintang atau individu dengan Klinefelter ini timbul akibat adanya peristiwa gagal berpisah pada saat meiosis satu itu salah ya. Jadi harusnya gagal berpisahnya pada saat meiosis 2. Tuh, jadi bisa lah. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini silsilah silsilah? Oke, kalau gitu kita mungkin bisa lanjut lagi. Mungkin ke soal selanjutnya. Mungkin kita cari yang agak beda kali ya, karena udah sebentar lagi selesai. Kita coba cari soal yang beda. Oke, ini ada konjugasi. Konjugasi merupakan proses transfer materi genetik antar dua bakteri dengan bantuan pili, seperti pada gambar ini ya. Jadi ada di bantuan transfer dengan pili. Nah, eh,
salah satu mekanisme yang umum dipakai replikasi DNA donor, kemudian replikonnya diterima oleh resipien. Jadi ini donor, ini resipien gitu. Nah, lalu Kang Dadang melakukan konjugasi menggunakan 3 strain HFR E. coli. Jadi di sini ada HFR P4X, ada HFR KL98, dan ada HFR RA2. Jadi 3 strain berbeda, dan gen yang ada gen yang dimasukkan itu ada 7 gen. Gitu, mengandung 7 gen pada tempat dan arah tertentu. Jadi belum tentu sama ya arahnya. Jadi komposisi plasmidnya bisa aja beda. Gitu. Nah, dengan menggunakan metode ini bisa diketahui jarak gen dalam plasmid atau genom dalam satuan waktu. Jadi mana yang nyampe duluan ke donor, ke resipien, nanti itu berarti jarak gennya mungkin lebih jauh atau gimana gitu. Jadi itu pengaruh ya. Jadi waktu dan jarak gen-gen. Tuh. Nah, gambaran post conjugasi itu ada di sini dan kita coba cek tabelnya. Jadi ini tabelnya waktunya, tapi satuannya apa nggak ada keterangannya ya. Jadi kita bisa asumsikan ini mungkin menit atau detik gitu ya. Nah, kita coba yang arah replikasi HFR P4X sama dengan HFR KL98. Nah, apakah benar? Nah, kita coba lihat dari waktunya, dari waktu datang ke resipiennya itu. Nah, kita fokus ke HFR4X dan KL98 ya. Jadi, pertama, yang masuk duluan di P4PX itu adalah, nih, lak. Dia asumsikan ini menit ya, di menit kedua udah sampai. Setelah itu, beberapa menit kemudian, gal. Setelah gal, lalu ini kan jadi 2, terus nanti ke 11, terus ke angka yang paling dekat gitu. Angka paling kecil setelah ini adalah 38. 38 itu bis, lalu setelah bis 38 berarti 73 sil, lalu setelah 73 77 ILV, lalu terakhir adalah TBR. Ini. Jadi diurutkan dari paling kecil ke paling besar gitu. Jadi yang paling yang yang nyampe angka paling kecil itu dia sampai duluan lah istilahnya. Nah, terus kita cek yang KL98. Nah, KL98 itu yang pertama datang itu adalah, oh ya tadi ARG-nya belum ada ya. Berarti ARG itu setelah bis, oh, maaf. Di sini ada ARG. Nah, sini yang pertama datang duluan adalah ARG ini 18 menit udah datang. Lalu setelah itu 29 ya ada seal. Lalu setelah itu seal 33 dan ada ILV. Setelah ILV itu ada lab. Oh, TBR dulu maaf. TBR karena dia 50 dan lab itu 58. Setelah itu setelah 58 itu ada gal. Nah, dari sini kelihatan kan kalau misalnya polanya sama. Jadi yang P4X itu dari lak ke gal, dari gal ke bis. Di sini juga kita bisa lihat kan dari lak ke gal. Terus nanti dari ARG ini ke sil, ARG ke sil, ILV TBR, ILV TBR. Jadi kurang lebih pasti arahnya sama. Karena nggak ada yang dari gal ke lak tuh nggak kebalik gitu. Jadi arah replikasi HFR P4X sama dengan HFR KL98 itu benar. Benar. Nah, oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, udah mulai siang ya. Semoga masih tetap semangat. Nah, yang B ya sekarang. Kecepatan replikasi
dan konjugasi dari ketiga strain HFR adalah sama. Nah, kayak gimana cara hitungnya? Pertama-tama, hmm, kita cari dulu kecepatan replikasi dari ketiga strain. Ini kan. Kecepatannya kita cari yang paling lama gitu ya, yang paling lama tiba di sini. Oke. Nah, di sini kecepatan HFR P4X adalah 94 dibagi dengan total semuanya. Nah, kalau di total-total itu hasilnya 357. Lalu yang KL 98 itu paling cepat 94 dan total dari waktu yang dibutuhkan itu adalah 349. Tuh. Nah, lalu untuk yang RA2 itu 87 per total semua adalah 310. Jadi kalau dibagi ini hasilnya 0,26, 0,27, dan 0,28. Beda tipis ya. Dan ya ini kita perlu kalkulator lagi nih buat di sini supaya bisa hitung cepat. Nah, lalu setelah itu kita cari apakah kecepatan replikasi dan konjugasi dari ketiga strain HFR adalah sama. Nah, karena ini mirip-mirip, ya, karena dekat ya, dan kalau misalnya kita bulatkan itu juga bisa jadi 0,3 gitu ya, karena di atas 5. Jadi kita bisa asumsikan bahwa kecepatan replikasi dan konjugasi dari ketiga strain HFR adalah sama. Jadi ini benar. Kan bedanya juga tidak signifikan gitu. Hanya beda 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah, lalu kita coba yang cek. Total waktu yang diperlukan untuk mereplikasi semua bagian DNA kromosom adalah 94 menit. Nah, ini salah ya, karena kan apa namanya? Ini 94 menit itu kan hanya yang di strain pertama dan strain kedua ya. Yang strain ketiga kan 87 ya baru selesai. Jadi ini salah. Oh. Oh. Nah, lalu yang terakhir, yang D, jika diasumsikan replikasi hanya bisa berhenti ketika berhasil diinterupsi, maka konjugasi menggunakan donor HFR-RA2 selama 115 menit akan ditemukan 3 gen yang memiliki 2 salinan kopi pada resipien. Gitu. Ya, sekarang kita fokus ke HFR-RA2. Nah, konjugasi menggunakan donor HFR selama 115 menit. Nah, ini kan maksimalnya 87 ya. Berarti kalau misalnya ternyata 105 ada interupsi gitu, jadi lebih lama gitu, ada sisa waktu berapa nih? 115 dikurangin 87 ada sisa waktu 28 menit. Menit misalnya dalam satuan menit ya, ini nggak dijelasin satuannya apa. Gitu. Nah, akan ditemukan 3 gen yang memiliki 2 salinan pada resipien. Jadi asumsinya kalau waktunya lama, ini tuh ngulang dari awal lagi. Nah, kayak misalnya ini ya, yang 87 ini udah habis nih kan gennya. Ya udah ulang lagi, balik lagi dari awal. Nah, awal tuh siapa ya yang masuk? Yang awal tuh berarti misalnya ILV. ILV. Dia akan masuk pada menit keempat. Gitu. Nah, setelah itu kan ada ini. Setelah ILV yang lebih besar daripada ILV adalah SEAL 8. Ya. Nah, terus ini berarti jaraknya ada beda 4 menit ya. Dari menit keempat sampai menit ke-8. Gitu. Nah, lalu setelah SEAL kita bisa lihat ada uh, ARG ini dia di 19. Tuh.
Berarti 8 ke 19 ada 11 menit ya. Lalu habis ARG ini ada apa lagi yang mendekati, itu ada BIS ya, BIS ya. BIS itu di 43. Dari 19 ke 43 itu butuh kurang lebih 24 menit ya. Nah, udah kan kita dapat nih 4 menit, 11 menit, 24 menit. Nah, ini untuk kayak balik lagi ke siklus awal gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kan ditemukan 3 gen yang memiliki 2 salinan kopi? Salinan kopi pertama tuh kan yang pas masuk awal ya. Nah, apakah ada 3 gen ini, ILV, X, YL, dan ARG, ini akan ditemukan kalau misalnya waktu konjugasinya ditambah sebanyak 28 menit. Gitu. Nah, jawabannya, coba kita lihat ya. Ini kan ada ILV yang akan masuk pada menit keempat. Nah, lalu 4 menit kemudian hasil akan masuk gitu ya. Jadi di sini ada 4 menit. Berarti 4 ditambah 4 menit, berarti 8 menit gitu kan. Nah, lalu kita tambah nih ya, 11 menit. 8 tambah 11 itu 19 ya, 19 menit. Nah, terus ini kan 19. Nah, lalu untuk ke 43 ini butuh 24 menit tambahan lagi. Jadi kita kan tadi cuma punya sisa waktu 28 menit kan. Berarti kita nggak sempet nih buat ke 43 gitu. Jadi kita hanya bisa dapat ini 3. Jadi ILV, SIL, dan ARG ini. Jadi jawabannya kita ditemukan 3 gen yang memiliki 2 salinan kopi pada resipien itu benar. Tuh. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, jadi tadi kita belajar ini arah replikasi gitu ya. Arah replikasi kita cek dulu waktunya, mana yang sampai pertama, terus habis itu yang sampai selanjutnya, apakah polanya sama di strain yang berbeda gitu. Kalau misalnya polanya berbeda di strain yang berbeda, berarti satu replikasinya mungkin searah jarum jam, satu berlawanan jarum jam gitu. Nah, terus yang kedua, untuk kecepatan replikasi, kita caranya tadi kita bagi dari waktu tempuh yang paling lama di total dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan. Tuh. Lalu setelah itu total waktu yang diperlukan untuk mereplikasi semua bagian DNA kromosom adalah 94 menit. Ini tidak, karena di HFR RA2 hanya butuh 87 menit untuk mereplikasi semua bagian itu. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba mungkin latihan soal lagi kali ya. Satu soal lagi kayaknya masih bisa. Mungkin kita latihan. Nah, ini kita coba yang nggak usah pakai ngitung-ngitung ya. Jadi pertama, ini soalnya mirip sama yang tadi, yang Drosophila ini. Nah, suatu penyakit genetik menyebabkan penurunan resisten terhadap bakteri. Nah, penyakit ini terpaut mutasi yang belum diketahui tipenya di suatu gen kromosom X gitu. Nah, buat melihat ini, mereka pakai Southern blot dan Northern blot terhadap individu sehat dan individu penderita penyakit. Nah, untuk Southern blot, DNA genomik dari kedua individu diisolasi. Jadi kan pakainya DNA ya kalau Southern blot. Sedangkan kalau Northern pakainya RNA. Nah, terus difragmentasi menggunakan BAM-HI, lalu dipisah dengan elektroforesis seperti ini. Nah, pertanyaan pertama. Southern blot dan Western blot menggunakan probe yang sama. Ada yang mau jawab nggak? Ini agak menjebak pertanyaannya, tapi ini cukup mudah. Tuh, kalau ada yang mau jawab bisa di chat. Oke.
Coba salah, oke. Oke, kalau kayak gitu, kita coba bahas. Ya, jawabannya benar salah. Karena apa? Karena ini Southern Blot dan Western Blot. Nah, yang menggunakan prop yang sama, ini juga ada di soalnya, gitu kan? eh Southern Blot dan Northern Blot, gitu. Karena kalau Southern Blot itu propnya itu adalah oligonukleotide, gitu. Sementara kalau Northern Blot bisa DNA, RNA, bisa lebih banyak variasinya dan bisa pakai prop yang sama dengan Southern Blot, gitu. Sedangkan Western Blot itu protein, jadi ininya beda sendiri nanti propnya, gitu. Kalau udah jadi asam amino kan, gitu. Berarti ini jawabannya adalah salah. Oke, ya. Hmm. Lalu kita lanjut. Ini individu yang menderita penyakit bersifat heterozigot untuk gen tersebut. Nah, ini kita coba ya. Kayak kalau misalnya eh, heterozigot ya. Ini adalah individu yang punya penyakit. Berarti di sini bisa jadi dominan, ini bisa jadi A resesif. Nah, kalau misalnya ini A dominan, ini A resesif, berarti kan harusnya H ini adalah eh, bisa homozigot gitu ya misalnya. Ini, gitu. Tapi nggak mungkin karena ini kan dominan ya. Nah, sedangkan ini heterozigot tapi jadinya sakit gitu. Berarti kemungkinan genotipnya bukan seperti ini. Gitu. Coba kita cari lagi. Nah, kalau misalnya ini adalah eh, homozigot, lalu yang sehat itu adalah ini adalah A sama berarti yang ini adalah mungkin A gitu. Atau misalnya ini juga bisa dominan ya, misalnya oke. Ini A, ini A, lalu ini adalah mungkin A, ini A. Nah, sini. Jadi di sini kalau resesif dia sakit gitu. Tapi kalau misalnya ada dominan dia jadi sehat gitu. Jadi ini bisa aja kombinasi yang paling memungkinkan gitu ya. Nah, sehingga individu yang menderita penyakit bersifat heterozigot untuk gen tersebut. Enggak, ini individunya homozigot. Itu berarti ini salah. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, waktunya sebentar lagi habis. Nah, untuk yang mRNA penderita daerah memiliki daerah UTR atau untranslated region yang lebih panjang dibanding individu sehat, kita bisa lihat ini. Ini kan individu yang sakit dan ini individu sehat. Nah, mRNA penderita memiliki daerah yang tidak ditranslasi yang lebih panjang dibandingkan yang individu sehat. Nah, logikanya harusnya kalau misalnya dia punya banyak daerah yang bisa ditranslasi, ini akan tinggi nih proteinnya, akan besar size-nya. Nah, di sini kan sebaliknya ya, berarti daerah yang tidak dapat ditranslasinya lebih panjang dibandingkan individu yang sehat. Gitu. Jadi ini jawabannya benar dan terjadi missense mutation pada gen penderita. Nah, karena bagian yang ditranslasinya sedikit, eh, kemungkinan banyak stop codon di situ. Nah, munculnya stop codon itu bukan missense mutation, tapi nonsense mutation. Jadi ini jawabannya salah. Tuh, ya. Oke, mungkin sekarang sudah jam 12 ya, Kak. Kita bisa akhiri dulu sampai sini. Iya,